Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Gus Hanif, mahasiswa semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Permintaan Agregat atau AD dan Penawaran Agregat atau AS dalam Ekonomi Islam. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih permintaan dan penawaran agregat itu kira-kira apa ya? Kalau belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS dalam ekonomi Islam. Pembahasan A. Konsep teori permintaan atau AD. Permintaan agregat adalah konsep ekonomi makro yang menggambarkan jumlah total permintaan atas semua barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Permintaan agregat sering ditulis dengan AD atau aggregate demand, adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter atau JUB dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Maka semakin tinggi tingkat harga, semakin kecil belanja barang oleh pelaku ekonomi, dan sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa yang dilakukan pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan berslop negatif yaitu efek kekayaan, dampak harga bunga, dan efek pembelian asing, ekspor dan impor. Namun, dalam ekonomi Islam, permintaan atau AS ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak melibatkan barang haram, misalnya alkohol, judi, dan babi, tidak melibatkan riba atau bunga dalam pembiayaan konsumsinya, tidak mendorong konsumerisme berlebihan, dan mendorong konsumsi yang produktif dan bermanfaat, bukan malah mubazir. B. Rumus agregat permintaan dan komponen AD dalam ekonomi Islam meliputi: rumus permintaan agregat adalah AD sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M, di mana AD adalah permintaan agregat, C adalah pengeluaran konsumen, I adalah investasi bisnis, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Rumus ini menunjukkan total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. C. Konsep teori penawaran atau AS. Penawaran agregat atau agregat supply sering ditulis dengan AS adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran agregat adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor penawaran lainnya juga adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi real. Semakin besar nilai investasi real, maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total penawaran barang dan jasa. Kemudian, besarnya biaya produksi. Jika biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah pekerja, kenaikan BBM, maka akan menyebabkan produksi barang menurun. Dalam ekonomi Islam, penawaran juga diatur oleh nilai-nilai Islam. Yang pertama, produksi harus halal, yakni barang dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak ada eksploitasi, yakni tenaga kerja harus diperlakukan adil
tidak boleh ada penindasan. Dan yang ketiga, keadilan distribusi, yaitu hasil produksi sebaiknya adil dibagi antara pekerja dan pemilik modal, yaitu melalui sistem bagi hasil. Yang keempat, tujuan produksi bukan hanya keuntungan, tapi juga maslahat, yaitu kebaikan umum. Dan yang terakhir, etika bisnis Islam, tidak boleh ada penipuan, manipulasi harga, dan penimbunan atau ikhtikar. Adapun beberapa macam penawaran, apabila ditinjau dari barang yang ditawarkan, penawaran dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, penawaran perorangan atau individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Dan yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang akan ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. D. Faktor-faktor penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biasanya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi akan tinggi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menekankan biaya produksi, khususnya gaji para pegawai, dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.